Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian, di dalam surat Al-Kahfi ayat 108 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Shadaqallahu adzim. Artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga. Mereka kekal di dalamnya. Kekal di dalam dan mereka tidak ingin pindah daripadanya. Saking hebatnya. Tidak ada ceritanya orang tinggal di surga kepingin keluar. Saudara yang saya hormati, tujuan kita seluruhnya itu sama, yaitu surga. Nah, ternyata masuk surga. Surga itu sudah ada dan sudah disediakan buat kita. Cuman kita perlu memenuhi syarat itu aja. Nah, syaratnya menurut ayat tadi itu hanya dua. Beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal baik. Nah, beriman, ya insya Allah kita sudah deh. Mudah-mudahan iman kita iman yang baik. Plus satu lagi, amal soleh. Yang ini, saudara, amal ini menuntut kepada kita bahwa sepanjang hidup kita, terus sampai nanti kita mati, amal kita itu soleh semua. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita bisa menjamin amal kita itu soleh semua. Tapi tunggu dulu. Kalau saya bilang amal itu banyak, ada beberapa dari saudara kita itu yang masih belum ngeh gitu pandangannya. Ada orang yang menganggap bahwa yang disebut amal itu apa toh? Amal itu adalah ngisi uang di kotak masjid itu. Cuman itu kok pengertiannya. Bahkan di beberapa masjid itu kita lihat kotak itu ditulisi kotak amal itu. Sehingga akhirnya orang menyangka yang disebut amal itu ya itu. Ya. Apakah itu betul? Betul sih, betul. Tetapi masih kurang banyak sekali. Apa maksudnya? Begini. Dalam bahasa Arab yang disebut amal itu adalah perbuatan. Pekerjaan, perbuatan gitu. Semua perbuatan, baik maupun buruk, semuanya itu amal. Jadi ya, kira-kira berjalan itu ya amal, duduk itu ya amal, tidur itu ya amal, ngobrol itu ya amal, bersedekah itu ya amal, baca Quran itu ya amal, nyolong ya amal ya kan. Cuma itu amal buruk. Menipu itu ya amal. Amal itu pokoknya perbuatan. Itu. Jadi semua perbuatan itu amal. Dan untuk masuk surga amal kita itu mesti soleh. Bagaimana sekarang kita? Apa akal supaya amal kita itu terbimbing sehingga terus hanya kepada yang baik saja. Amal soleh itu amal baik. Saudara sekalian, ada 3 buah pertanyaan. Ada 3 buah pertanyaan yang kalau kita tanyakan, pertanyaannya kepada diri sendiri, maka insya Allah amal kita itu akan terjaga terus. Terjaga menjadi amal yang baik. Ya, kalau apa yang mau kita amalkan? Mau apa sekarang kita? Mau cangkruk? Itu amal itu. Mau lari pagi? Amal itu. Mau apa? Olahraga, mau ngobrol, mau itu semuanya amal. Persoalannya sekarang adalah kita memilih mana yang baik. Bagaimana supaya baik? Tanyakan 3 pertanyaan. Tidak usah ketiga-tiganya, salah satu saja. Nah, saya akan sampaikan 3 pertanyaan itu. Yang pertama, apapun yang akan kita lakukan,
Mau amal baik, mau amal buruk, sembarang amal kita. Apapun yang akan kita lakukan. Sebelum kita lakukan, tanyakan dulu kepada diri sendiri. Tidak tanya orang lain, tanya ke diri sendiri. Saya mau ini, tanyakan dulu. Apa pertanyaannya? Akan tembus seperti apakah amal saya ini di akhirat nanti. Kan perlu kita catat bahwa amal kita itu apa saja tembus ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Ladang untuk akhirat. Apapun yang kita tanam di dunia ini tumbuh. Tanam baik, tumbuh baik. Tanam buruk, tumbuh buruk. Siapa yang bilang? Yang bilang Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja beramal baik, walaupun setimbang debu, pasti dia akan lihat. Dan barang siapa beramal buruk, walaupun setimbang debu, dia akan lihat juga. Apapun, ngobrol, dicatat, diperhitungkan, dimintai pertanggungjawaban. Dapat duit Rp1, Rp2, Rp1.000, Rp2.000, ditanyai dari mana asalnya. Menipu kecil, menipu besar, nyolong, korupsi, semua ditanyai. Tumbuh panen di akhirat. Tanam baik, panen baik. Tanam buruk, panen buruk. Maka tanyakan. Semua orang bisa bertanya itu. Saya mau korupsi ah. Lalu tanya, akan tumbuh seperti apa di akhirat? Akan tembus seperti apa di akhirat? Semua orang tahu, maling tembusnya mesti jelek. Mau ngerasani, mau menipu, mau silakan. Mau sedekah, mau ngapalkan Quran, mau ke masjid 5 kali, hebat. Mulai besok saya akan ke masjid 5 kali, terus 5 kali sehari, terus sampai mati. Hebat. Hebat. Sudah kan saya ngajak muliakan. Saya tidak perlu merinci. Semua amal pendeknya pasti tembus. Pasti tembus. Baik, tembus baik. Buruk, tembus buruk. Maka itu tanyakanlah. Akan tembus seperti apa. Itu nomor 1. Nomor 2, saudara sekalian. Mau melakukan apa kita? Mau beramal apa kita? Amal baik kah? Amal buruk kah? Silakan saja. Tapi sebelum melakukan, tanyakan dulu pertanyaan yang nomor 2 ini. Yaitu, saya mau melakukan ini deh. Lalu tanya, apakah akan membuat saya bangga seandainya perbuatan saya ini diumumkan? Apakah akan membuat saya bangga seandainya kelakuan saya ini, amal saya ini dimuat di TV, dimuat di koran, disiarkan di radio, diedarkan di medsos? Gampang aja lah. Sambo itu sekarang ini bagaimana perasaannya? Sesudah namanya dimuat di semua surat kabar. Saudara sekalian, kalau saya saudara gini ya, mungkin tidak ada yang memuat amal kita itu di koran. Mungkin tidak ada. Saya cuma bilang seandainya. Tanyakan ini. Seandainya kelakuan kita itu dimuat di surat kabar, apakah kita akan bangga? Saudara sekalian. Kalau iya, lakukan. Pertanyaan yang nomor 2 ini didasarkan kepada hadis Nabi. Hadis ya, sebuah hadis. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya bertanya. Tanya apa? Apa tandanya perbuatan saya itu perbuatan baik? Dan apa tandanya perbuatan saya itu, amal saya itu amal buruk, amal jelek? Rasulullah SAW menjawab, amal baikmu itu menjadikan dadamu itu longgar lapang. Dan kamu tidak keberatan
seandainya orang lain tahu. Adapun amal burukmu itu, kata Nabi, membuat dadamu sesak. Dan kamu keberatan seandainya orang lain tahu. Nah, kalau begitu tinggal nanya kita aja. Sebelum kita lakukan, sebelum kita berbuat, kita tanyakan, apakah saya akan senang seandainya anak saya, seandainya amal saya ini dilihat orang lain, diumumkan, dimuat di TV, dimuat di koran, dimuat di radio, dimuat di medsos, disebarkan kemana-mana. Seandainya, apakah istri saya, anak-anak saya akan bangga seandainya kelakuan saya ini disebarkan kemana-mana? Jika iya, lakukan. Jika tidak, jangan. Sudah pasti celaka. Sudah pasti celaka. Kalau jawabannya tidak. Ya, apa namanya? Salah satu tanda bahwa kita ini masih berada dalam fitrah, dalam kebaikan, adalah kalau itu tadi. Amal kita itu membuat kita longgar, senang. Amal baik kita. Amal buruk kita membuat kita sesak. Tapi yang jelas, amal baik kita itu kita tidak keberatan seandainya dilihat orang. Seandainya orang lain tahu. Kita tidak ingin dilihat orang. Dan juga mungkin tidak ada yang mengumumkan. Tidak, cuma seandainya saja. Apakah akan membuat kita bangga? Saya, saudara sekalian, bangga jika diumumkan. Nomor 2. Saya tadi mengatakan ada 3 pertanyaan. Sudah saya sampaikan 2, kurang 1. Yang 1 itu saya sampaikan nanti pada khutbah kedua. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah azim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sekalian, pertanyaan yang ketiga adalah apapun yang akan kita lakukan, dimanapun kita berada, sedang apapun kita, apakah kita sedang di rumah, di kantor, di pasar, di pos satpam, di jalan raya, di mana saja. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sedang ngobrol atau sedang berjalan-jalan, cuci mata, dan seterusnya dan seterusnya? Apapun yang kita lakukan, tanyakan satu pertanyaan, yaitu di tempat ini, pada kesempatan seperti sekarang ini, sunnah Nabi yang mana yang dapat saya tiru? Saudara sekalian, ini sehubungan dengan firman Allah ya, yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang baik bagi kalian. Kita tahu, saudara sekalian, apapun yang kita kerjakan sehari-hari, ya, makan, minum, tidur, pergi ke WC, apalagi utang, jual beli, sewa menyewa, apalagi apa sih yang kita kerjakan, mulai pagi sampai pagi lagi, semuanya itu ada contohnya dari Nabi. Bagaimana berbicara, bagaimana ke WC, bagaimana mempergauli istri, bagaimana mempergauli tetangga, semua ada. Bagaimana berjual beli, malah sampai-sampai bagaimana berperang, ada sopan santunnya. Nabi contohkan. Mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Kalau kita pemimpin, bagaimana pemimpin memperlakukan rakyatnya? Ada contohnya. Pokoknya apa saja. Apa saja yang kita. Nah, kita tinggal menyesuaikan kelakuan kita dengan contoh itu tadi.
Nabi tidak pernah bohong seumur hidup. Oh, udah tidak usah bohong. Selesai. Misalnya, Nabi itu ke masjid 5 kali sehari. Udah ke masjid aja 5 kali sehari. Umpamanya. Nabi itu tidak pernah ngemplang utang. Misalnya. Ya sudah, kita tidak usah ngemplang utang. Pendek kata saudara. Ya kalau disampaikan di sini, khutbah ini sampai asar tidak selesai. Tapi singkat saja saya sampaikan pengalaman hidup kita, perbuatan kita selama hidup ini ya, pagi sampai pagi 100% ada contohnya dari Rasulullah. Tinggal kita meniru. Kalau kita meniru, maka dapat 2 kebaikan. 1, amal kita itu pasti baik. Ini nomor 1. Pasti baik, dicatat baik ya oleh Allah, oleh para malaikat. Dicatat baik, dibalas dengan baik. 1. Nomor 2, kita mendapat pahala lagi karena mengikuti Nabi. Namanya ittiba Rasul atau ittiba Nabi. Mengikuti Nabi. Sengaja kita arahkan perbuatan kita ini untuk mengikuti Rasulullah. Ittiba Rasul itu 1 poin sendiri. Perbuat baik itu 1 poin sendiri. Ittiba Rasul itu 1 poin lagi. Saudara yang saya hormati. Itulah 3 pertanyaan yang apabila kita rajin mempertanyakannya terhadap diri sendiri, insya Allah amal kita akan terjaga. Amal kita akan terjaga. Ya, sebagai penutup saya sampaikan, wis to, dunia ini ora usah suwi-suwi panjenengan toleh. Ya, yang kita cari itu apa? Apapun jabatan kita, kerjaan kita, apapun kelakuan kita, yang kita cari itu cuma selamat dunia akhirat. Cuma itu. Nah, itulah caranya. Beramallah soleh. Iman kita sudah punya. Kita pupuk iman kita itu dengan amal soleh. Kita rabui iman kita itu dengan amal soleh. Dan supaya amal kita terjaga kesalehannya, tanyakan kepada diri sendiri. 3 pertanyaan tadi. Kalau panjenengan ingat ketiga-tiga pertanyaan tadi itu, bagus. Tapi seandainya ingat cuma 1 pertanyaan saja, itu sudah cukup insya Allah. Demikianlah saudara kan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya sampaikan lebih dahulu selamat berpuasa Ramadan. Marilah kita sudahi perjumpaan kita yang mulia ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji, yang Maha mengabulkan semua doa. Wahai Tuhan, di tangan-Mu lah segala kebaikan. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh isi rumah tangga kami, dosa saudara-saudara kami, orang-orang beriman semuanya. Tuhan kami, mudahkanlah semua langkah kami yang menuju kepada ridha-Mu, dan sukarkanlah, bahkan tahanlah langkah kami ya Allah, yang menuju kepada kemurkaan-Mu. Di tangan-Mu lah segala sesuatu, tidak ada Tuhan selain Engkau. Berilah kami ini ya Allah kebaikan di dunia, demikian pula di akhirat, serta lindungilah kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billah. Amin. Aqimus shalah wallahu ya'lamu bima tasnaun.
harap luruskan dan rapatkan. Matur nuwun. Bismillah. Allahu Akbar.